Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV di mana berada, apa kabarnya? Oh, pagi hari ini luar biasa. Pokoknya seneng nian kalau setiap pagi bisa nemeni paginya Mang Cek Bicek di Halo Palembang jam 9 merapat sampai jam 10 setiap harinya. Langsung dari studio Pal TV dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang makin hari ini makin menginspirasi dan punya cerita masing-masing yang pastinya luar biasa untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Masih dalam suasana merdeka, tentunya 2 hari ini banyak nih pasti melo-melo lomba. Kemarin hari Minggu pilih itu Betul. macet dari Gorja ke Baring sampai ke Opi ya, karena ada panjat pinang. Oke. Nggak tahu berapa batang itu ya pinangnya. Banyak nih ya. Panjat itu ya. Tapi yang jelas memang antusias dari masyarakat khususnya Kota Palembang ini luar biasa ya. Betul. Apalagi 17 Agustus Kor itu sudah banyak keluar di media sosial. Apa tuh contohnya? Banyak yang lucu-lucu mulai dari mak-mak biasanya. Betul. Oke. Jadi pilih lah melok lomba apa kemarin? Nggak diajak Oh, udah diajak ya. Iya. Jadi Bang Cek Bicek, itulah semangat 45 masih harus ada dalam diri kita karena memang perjuangan ini tidak mudah untuk kita bisa merebut kemerdekaan ini ya. Dan dengan semangat ini kita masih juga menghadirkan anak-anak muda yang luar biasa hari ini bersama dengan aku Bang Cek Hagai. Dan aku Cek Fili. Jadi hari ini kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang sangat inspiratif dan tentunya harapan kami bisa memberikan motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya. Betul. Karena mahasiswa ini termasuk mahasiswa yang sangat aktif dalam berkomunitas dalam satu organisasi yang ada di kampus masing-masing gitu ya. Betul, dan juga temanya adalah kreativitas tanpa batas, mengekspresikan mimpi untuk Indonesia unggul dan berkelanjutan. Karena memang peran generasi muda ini sangatlah besar dalam kemajuan sebuah bangsa. Ya, karena kita adalah penerus-penerus dari negara Indonesia ini, jadi harus ada gerakan dan usaha yang dilakukan untuk menciptakan generasi-generasi yang tangguh dan juga kontributif, terutama di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, langsung baik kita sapa pilih ini kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Siti Nabila Elvito selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Unsri. Halo Siti Nabila Elvito, apa kabar? Halo Kak, baik. Panggilnya apa nih? Siti, Nabila, atau Elvito? Elvito. Elvito justru ya? Iya. Yang paling terakhir yang dipanggil. Betul. Oke, Nah. juga sudah hadir bersama kita ini ada Mariani selaku Kadin Biro Event Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Unsri. Wah, apa kabar Mariani? Alhamdulillah baik. Oh, disambut dengan senyuman manis pagi ini ya. Iya, semangat mereka dari tadi udah sejam di sini. Di Benar. Studio Pal TV ya. Presenter baru 5 menit datang. Itu memang harga tidak boleh cek. Iya. Nah, tapi ini kedua narasumber ini luar biasa. Jadi Kadin ini merupakan kepala dinas ya? Iya, kepala dinas. Wow, masih mahasiswa lah jadi kepala dinas. Bener, Cak padahal Mano lebih tuh. muda sudah jadi Pak Dinas. Iya. Ini sebenarnya tamparan untuk kita ya. Tidak, ini sebenarnya apa sih kalian ini? Nah, jadi mungkin dikenali dulu ya, apa sih Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Unsri ini Dewe? Mungkin ke Siti ataupun Elvito dulu selaku Wakil Ketua, bisa diperkenalkan secara organisasinya cak mana? Jadi aku sebagai wakil ketua umum himpunan masyarakat itu tuh adalah himpunan organisasi buat teman-teman di pendidikan masyarakat. Jadi seluruh angkatan di prodi pendidikan masyarakat itu tergabung dalam himpunan ini. Nah, di himpunan ini tuh gak cuma ada ketua dan wakilnya, tapi juga ada birokrasi-birokrasi lain. Kayak kalau di bagian event itu ada biro event, dinas biro event. Terus kalau di kesenian itu ada dinas kesenian dan lain-lain gitu. Oke, jadi memang hampir semua bidang ya diurus oleh Iya. Mas ini ya? Iya. Mariani mungkin mau melanjutkan lagi? Ya, jadi kan di himpunan ini nggak cuman itu kan, banyak proyek-proyek yang ada gitu.
baik itu salah satunya itu Penmas Fest. Jadi Penmas Fest ini adalah proyek besarku di Biro Event dan juga dibantu oleh wakil kepala dinas yang memantaunya. Gitu. Oke. Jadi memang kalau dari komunitas ini banyak sekali proker-proker ya. Iya, Nah, kalau proker-proker sebelumnya apa nih yang memang menjadi program kerja terbesar sebelum yang akan dilakukan Penmas Fest 2024 nanti? Oke, kalau linear dengan program studinya pendidikan masyarakat itu kita ada mengabdi, Iya. mengabdi desa, Bakti desa. namanya bakti desa. Terus juga ada Gustu School, kita ngenalin kehidupan perkuliahan ke teman-teman SMA di sekitaran kampus. Dan juga ada kalau misalnya ada bagian-bagian dari bencana, terus kita juga bantu buat collecting dana-dana gitu, digalang dana. Oh, aktif banget ya berarti ya Penmas ini ya. Kuliahnya Dewi di Layo atau di Bukit? Ada 2 kelas di Layo dan Bukit, tapi kalau kita berdua tuh di Layo. Ya, karena bukan anak mandiri. Jadi kalau anak mandiri itu kuliahnya di Palembang. Kalau misalkan anak SB, kalau aku waktu itu SB sama SN kan masih di Layo gitu. Apa tuh SBSN? SB itu Jalur masuk ke Unsri. Oh, oke. PUTBK sama nilai rapot lah. I see. Balik ini jangan galak diminta WA, Kimon dengan kuliah. Jangan ya. Segesit itu ya. Iya, betul-betul. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa sekarang kan memang kita harus dituntut untuk menjadi mahasiswa yang kreatif ya. Nah, kalau untuk definisi kreativitas tanpa batas, kalau untuk wakil ketua dan juga Kadin sendiri, itu seperti apa kalian mendefinisikannya? Dari aku, kalau dari aku bebas sih, bebas berekspresi, bebas ngelakuin apapun gitu, tapi tetap ada batasan gitu. Batasannya itu ya tidak menyalahkan norma dan aturan kayak gitu. Kalau gitu mau nambahin? Kalau menurutku kreativitas itu bisa dari mana aja, bisa dari kalangan apa aja. Makanya di Penmas Fest itu kita adain lomba dari segala kalangan, mahasiswa, siswa sekolah, sampai teman-teman di TK PAUD juga, terus umum juga. Jadi kreativitas itu dari berbagai kalangan, jadi nggak ada batasan khusus gitu. Oke, jadi ini pendidikan masyarakat festival jadinya ya? Iya. Penmas 2024, kapan ini? Acaranya Dilaksanakan. dilaksanakan? Dilaksanakannya itu tanggal 24 Oktober sampai 27 Oktober. Oke, Tapi di Palembang, dan kebetulan kami tuh bakal adanya tuh di PS. Oh, di Oke, di Iya. Palembang Square ini ya, Iya. sekomplek dengan Pal TV ya. Ya, mampir-mampir ya kan nanti. Ya, boleh. Nah, sejauh ini persiapannya sudah sampai berapa persen? Karena kan ini Oktober ya, ini sudah bulan Agustus, nanti kan bakal acara puncaknya itu bulan Oktober. Hampir masih 50% sih, soalnya masih nyari ini kan peserta juga kita tuh. Dan ini standar, maksudnya bertaraf lokal atau nasional gitu? Penmas Fest ini dilaksanakan untuk seluruh Indonesia gitu. Jadi kita ngadainnya di tingkat nasional. Kita bakal ngundang-undang teman-teman mahasiswa dari tingkat nasional. Terus nanti teman-teman itu kalau finalisnya bakal kita undang ke Palembang buat lombanya tuh secara offline di Palembang. Sekalian ngenalin budaya di Palembang gitu kan. Kita Palembang itu terkenalnya cuman tempe, ampera, tapi kita banyak budaya lain yang perlu kita kenalin juga ke mahasiswa-mahasiswa di luar kota gitu. Setuju sih. Jadi memang di awalnya mungkin online ya, untuk yang di luar kota diseleksi, yang juara-juaranya akan diundang ke sini. Ya, ada beberapa lapis seleksi gitu. Jadi nanti terakhir baru diundang ke Palembang. Oke, tapi kalau boleh tahu yang menjadi bahan seleksi itu apa aja? Itu beda-beda sih kalau di cabang lomba. Kalau di tergantung juga jurinya ya, Kak. Jadi nanti ada penilaian. Kalau misalnya debat nih, bakal ada debat online dulu, terus dinilai, diseleksi yang terbaik berapa, terus nanti baru diundang ke Palembang gitu. Oke, jadi memang berbagai banyak lomba-lomba nanti ya, tergantung juga dengan juri-jurinya. Kalau untuk juri-jurinya juga udah disiapin ya sekarang? Iya, udah dong. Nah, kalau misalnya ini kan nasional nih ngundang orang, ini kan pasti butuh dana yang lumayan. Itu support dananya dari mana nih? Kalau boleh tahu, apakah memang
Penmas punya budgetnya dari kampus yang memberikan. Tapi biasanya kan event-event mahasiswa nih para mahasiswanya dewek yang sibuk ya untuk cari sponsor. Karena dulu zaman-zaman kuliah kan kayak itu kan kalau kita ada event-event Biasanya organisasi. tenteng proposal ya. Betul, ngadep ke perusahaan ini, ngadep ke situ. Nah kalau kalian gimana tuh? Kalau kami ini Kak, dari dana dari dekan, dari prodi, sama kami tuh cari sponsor juga sih. Cari juga ya. Iya. Oke, dan itu berarti cukup besar nih kebutuhannya. Kalian yakin nih bisa tercukupi? Maksudnya kenapa nggak coba untuk lokal dulu tapi langsung ke target? Oh ini kita buat nasional nih. Jadi Penmas Fest itu udah dilaksanain setiap tahun gitu Oke. di kita. Palembang. Kalau kemarin tuh tahapnya di provinsi, kota, dan kita ngerasa kalau kita tuh udah cukup bisa untuk provinsi. Makanya di tahun ini kita adain lebih luas lagi jangkauannya di nasional gitu. Oke, berarti udah lama ya ini Penmas Fest ya. Dari kapan nih kalau boleh tahu Vito? Udah beberapa tahun sih Kak, nggak kehitung juga. iya, Saya dari setiap angkatan tuh Penmas Fest tuh ada Kak. Selalu ada ya. Iya, selalu Dan ada. mungkin jadi acara yang dinanti-nanti juga pasti ya. Betul. Oleh kalian, oleh peserta. Dan ini pesertanya tadi dari PAUD juga dirangkul juga nih. Iya, dirangkul. Jadi ada lomba apa aja tuh untuk mereka yang kecil-kecil? Kalau untuk jenjang PAUD atau sekolah paket itu ada Kak, kayak dari mewarnai, terus sama lomba cerdas cermat untuk paket C, SMA sederajat kayak gitu. Terus untuk umum ada Mobile Legend, vokal solo, terus juga untuk mahasiswa itu ada esai, ada poster, dan juga ada debat. Tapi esai dan poster ini untuk SMA juga bisa diikutin gitu. Oh, berarti kesenian, pendidikan, Iya betul. Dan olahraganya olahraga. di e-sport ya tapi Iya, ya, betul. bukan olahraga yang fisik ya. Oke, jadi memang spesial ini ya Penmas Fest. Penmas Fest 2024. Nah, kalau untuk mencari peserta-peserta itu kira-kira kesulitan nggak untuk mencari peserta-peserta? Kalau yang dari tahun ke tahun kan pasti kita banyak punya pengalaman ya. Nah, kalau untuk tahun ini kira-kira kesulitan nggak untuk mendapatkan peserta? Itu jadi tantangan besar sih karena kalau kemarin tuh kita di tingkat kota dan Sumatera itu kita udah menguasai gimana jalan promosinya, tapi kalau tingkat nasional kita belum pernah karena ini pertama kali, jadi itu jadi tantangan kita mulai yang pasti mulai dari sosial media, terus konten-konten kreatif juga biar menjangkau teman-teman mahasiswa di luar kota gitu. Oke, Mariani mau nambahin? Kalau nggak cuma itu juga sih, kita tuh juga ke sekolah-sekolah untuk minta delegasi gitu, biar kayak misalnya kemarin sekolah TK, sekolah PAUD gitu. Jadi kita datengin sekolahnya untuk minta delegasi gitu ke gurunya tuh. Jadi daftar ke kita gitu. Oh oke, jadi delegasi biasanya kalau dalam satu kelas ada murid yang dari 1 sampai 3 yang paling pintar gitu di majuin untuk ikut lomba gitu ya. Dan itu berhasil nggak? Berhasil ya? Alhamdulillah berhasil. Oke, kalau untuk SD, SMP, SMA sederajat ada yang ikut dari delegasi atau cuma PAUD aja? Ikut Ada kecil? sih. Ada? Ada. Oke. Di lomba cerdas cermat kemarin. Apalagi sekarang kan lagi hype juga ya lomba cerdas cermat ya, Iya. dengan adanya apa COC ya. Iya, Class of Champions. Nah itu bakal dibuat model-model gitu juga nggak? Gebrakan-gebrakan baru. Cerdas cermat ya. Cerdas cermatnya tuh dengan umum aja sih Kak, kayak Oh, cerdas cermat biasa ya? biasa. Kalau nyaingin cewek kayaknya nggak kesaing. Mungkin jadi inspirasi ke depannya ya kali ya. Kita bakal ngobrol lagi dengan Elvito dan juga Mariani. Tentunya Mang Cewice jangan kemana-mana, masih seputar Penmas Fest 2024 di Halo Palembang hari ini. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Sekarang sudah di segmen kedua, masih dengan narasumber inspiratif kita, ada Siti Nabila Elvito selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Unsri, dan juga ada Mariani selaku Kadin Biro Event Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Unsri.
Kita masih membahas tentang Penmas Festival 2024 yang akan diadakan 24 Oktober, betul? Betul. Sampai 27 Oktober di Palembang Square, dan ini mungkin bagi Mang Cek Bice ataupun Bapak Ibu guru yang lagi ngasih ke ini bisonya untuk ngirim ke perwakilan dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu ada kalau jenjangnya ya. Ada. Jadi dia bisa kompetisi di sini karena ini juga diikuti oleh peserta-peserta dari luar kota Palembang juga nih, jadi seru. Dan juga untuk mahasiswa pun ada nih kan, antar mahasiswa ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke Penmas Festival 2024, mungkin kita mau tanya dulu nih tentang program studinya Dewe tentang pendidikan masyarakat ini ya, karena biasanya kita kan taunya pendidikan guru kalau nggak salah ya, yang Iya, adanya benar. pendidikan guru olahraga. Nah, pendidikan masyarakat ini Dewe mungkin Elvito boleh jelasin. Iya, jadi memang kita tuh di pendidikan masyarakat itu agak capek dengan pertanyaan ngajarnya cak mana, ngajarnya di mana, cak tuh. Padahal kita tuh bukan ngajar, kita tuh lebih banyak di bagian pemberdayaan masyarakat di lapangan. Misalnya di dinas pendidikan, dinas sosial, dinas lah gitu. Terus kalau meskipun ngajar, kita tuh bukan ngajar di kelasnya sebenarnya. Kita tuh kalaupun di sekolah kita tuh di bagian apa ya? Ekskul? Iya, ekskul gitu. Oh, oke. Jadi karena kita non formalnya, Cak tuh. Jadi bukan di kelasnya, tapi kita di luar kelasnya. Oke, Mbak Dani mungkin mau nambahin? Tapi walaupun kan gak terfokus ke ngajar, cuman di prodi kita itu bisa kok ngajar gitu. Kalau pengen jadi guru boleh gitu. Oke. Jadi itu mata kuliah sosiologi, mata pelajaran sosiologi sama antropologi. Oh, bisa karena jadi guru itu ya? Iya, kalau jadi guru. Karena yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat tadi ya. Iya. Ya, walaupun kuliahnya di Penmas bisa kok jadi guru. Jadi penyanyi bisa kayaknya ya. Bisa. kita dulu kuliah ekonomi juga jadi presenter bisa. gitu ya. Yang penting ada kepacaan Yang intinya penting ya. ada Iya, kepacaan. benar. Nah, kalau belajarnya apa itu di Penmas ini Dewe? Tetap 3,5 tahun? 4 tahun? 3,5 tahun. Berarti lulusnya menjadi sarjana? Sarjana SPD tetap karena SPD. Karena bidangnya masih pendidikan. Oke. Yang dipelajari selama 5 semesternya apa nih? Yang dipelajari itu tentunya tentang masyarakat, tentang sosiologinya masyarakat, psikologinya tentang masyarakat, terus tentang pemberdayaan masyarakatnya, pembelajaran andragogi juga, pendidikan orang dewasa. Karena pendidikan masyarakat itu artinya segala masyarakat yang masih kecil sampai masyarakat lanjut usia, segalanya kita pelajari gitu. Oke, jadi lebih ke ilmu kehidupan juga sebenarnya ini. Nah, iya. Ya dia Kalau pelajari. mandi. Ya dipelajari Cak Adogalo itu nah. Oke. Nah, tapi kalau untuk peminat dari anak-anak yang SMA sekarang kan sudah lanjut ke kuliah. Untuk peminat dari prodi ini sendiri, kira-kira sudah lebih banyak belum dari tahun-tahun sebelumnya? Lebih banyak sih. Jadi setiap tahun tuh ada peningkatan gitu. Oke. 1 orang atau 2 orang. Nah, kalau untuk angkatannya juga udah banyak ya? Udah banyak angkatannya. Dari tahun berapa awal tuh? 2014-an, 2013 ya? Iya. Kalau untuk peningkatan mahasiswanya tentu sudah banyak karena biasanya tuh yang tahu pendidikan masyarakat tuh teman-teman yang di Jawa mungkin sudah tahu karena di universitas di Jawa tuh sudah Udah banyak, banyak peminatnya. Cuman untuk teman-teman di Sumatera tuh masih kurang tahu tentang pendidikan masyarakat. Jadi malah banyaknya tuh peminatnya tuh dari luar. Itu kan kemarin ini juga datangnya dari Bogor ke Unsri buat masuk pendidikan masyarakat. Betul sekali, karena memang kami pun belum terlalu familiar ya dengan pendidikan masyarakat ini. Berarti lebih ke kayak penyuluhan. Tadi kalau ada bencana juga kalian hadir di situ ya, memberikan pendidikan kepada anak-anak yang pastinya putus sekolah kalau terjadi hal-hal seperti itu ya kan ya. Lebih ke sosialisasi juga dengan masyarakat juga ya sebenarnya. Nah, kalau untuk dari Elvito dan mungkin bisa dilanjutkan juga sama Mariani, dari sekian banyak jurusan dulu pas menentukan pas sudah lulus sekolah mau kuliah, kenapa milih pendidikan masyarakat dibanding jurusan-jurusan yang lain? Kalau aku tuh pertama tuh memang waktu SMA ada tes psikotes, terus ternyata
lebih cocoknya tuh ke arah sosial, Cak, tuh ke arah yang masyarakat, ke arah yang ekstrovert lah, Cak. Jadi memang terus dari orang tua juga lebih mentingin buat lebih baik kalau ngambilnya tuh di fakultas yang sudah ditentuin, dan jalan tengahnya menurutku yang paling sesuai dengan aku di pendidikan masyarakat. Oke, kalau Gen Z memang beda, Hagai. Kalau kita kemarin memang yang lulus. Nah, kalau ini memang sudah dipersiapkan kuliah apa yang Tes pengen psikologi diambil dulu, gitu kan, tes ya. psikologi dulu. Habis itu betul. juga rembukan sama orang tua gitu ya, dan ternyata disupport juga sama orang tua, dan sekarang menyenangi Iya, betul. jurusan yang diambil. Rupanya Elvito ekstrovert ya. Iya, ekstrovert. Apa jadi Ternyata. NTJ ya? INFJ. INFJ jadinya ya. Apa sih itu kalau deskripsinya dikit? Ekstrovert, ya, tapi tidak berisik, tenang, kalem. Oh iya, betul. Kalau Renya nggak dikawani wong ya. Iya. Iya, tapi cuman kalau Phil ini introvert tapi berisik. Nah, kebalik. Nah, dia introvert. Bener, ada musuh wong. Oke, mungkin Mariani bisa dilanjutkan. Apalagi jauh-jauh dari Bogor ya. Iya. Kalau Mariani sendiri karena ketertarikan dengan masyarakat itu sendiri. Terus karena walaupun Jawa itu kan terkenal kan pendidikannya udah bagus ya, Iya, tapi masih ada kok orang-orang yang putus sekolah dan orang-orang yang nggak mampu untuk lanjut ke sekolah formal. Nah, Mariani itu tertarik dengan paket C. Nah, paket C sendiri di bawah naungan pendidikan masyarakat non formal. Jadi gimana caranya biar bisa tujuan Mariani itu dan hal yang Mariani suka itu tercapai gitu, yaitu salah satunya masuk ke pendidikan masyarakat. Jadi Mariani ini pengen menjadi guru yang bisa Iya. memberikan paket C kepada orang-orang ya karena- yang putus sekolah tadi. Ya, karena itu juga kan paket C itu, paket A, paket B, paket C itu bisa bisa diambil gitu sama orang-orang yang nggak sekolah kan, dan gratis juga kan. Jadi dengan adanya itu mungkin bagi mereka yang memang terkendala dalam ekonomi itu bisa terbantu dengan adanya paket C itu. Oke, dan itu bisa dikeluarkan dari seorang SPD pendidikan masyarakat. Bisa, soalnya memang tujuan rumpun kami itu ke situ gitu. Oh. Pendidikan kesetaraan namanya Ya, tuh. pendidikan I setara. see. Tapi tetap koordinasi juga dengan Diknas ya. Ya, harus itu. Paket C-nya ya. Berarti nggak mesti maksudnya paket C itu dari instansi sekolah yang Betul. mengeluarkan nggak mesti. Enggak. Berarti dari seorang SPD Penmas sudah bisa mengeluarkan paket C, dan ini tujuannya sangat mulia sekali. Betul, Billy. makanya ini dilancar-lancarkan ya, karena memang Oh. tujuan awalnya itu sudah mulia. Iya, Nah, kalau betul kan tamu kita hari ini. betul. Nah, kalau untuk Elvito sama Mariani, ke depan ini sudah difikirkan belum setelah tamat kuliah pengennya kemana gitu ya? Karena kan ini Nikah kan, kayaknya ya. iya jangan kalau itu Hagai. Tapi nggak apa-apa kalau jodohnya sudah ada gitu ya. Nah, gimana kira-kira setelah dari kuliah nanti sudah difikirkan belum, atau pengen jadi guru, atau memang pengen lebih aktif lagi untuk bersosialisasi dengan masyarakat? Ya, karena kalau aku sendiri sudah mikirin tetap bakal di bidang pendidikan, tapi bukan ngajar, mungkin ke arah kurikulum gitu. Aku mungkin nyari dulu pengalaman ke kurikulum di bidang kerjaan yang bikin sistem pendidikan, terus nanti baru kalau sudah mumpuni, sudah ahli lah gitu, baru nanti dipikirin buat bikin sekolah paket C gitu. Bikin sekolah paket C. Ya. Oke, tapi itu nggak mesti ada gedungnya ya? Maksudnya, sekolah paket C. Iya, Atau gimana itu tetap syaratnya boleh? biasanya? Kita sebenarnya, aku sama Mariani sebenarnya sudah pernah mikir buat bikin sekolah paket C tapi nggak punya gedung fancy house. Oh, oke. Kita sudah punya tulisan esai di mana kita bikin sketsanya gitu, aplikasi di mana teman-teman tuh dari, kan banyak yang nak sekolah tapi tidak bisa ke sekolah karena begawe, nah lah begawe tapi sebenarnya nak juga lulus dari SMA tuh. Jadi mereka bisa sekolah lagi paket C tapi online, jadi bisa di rumah masing-masing, terus gurunya juga bisa di aplikasi itulah ngajarinnya tuh. Oke. I see. Jadi memang paket C ini Dewe, apakah memang langsung ujian atau ada tahap pembelajaran juga nih? Ada tahap pelajaran juga.
Cuman Berapa lama biasanya? sama seperti sekolah pada umumnya. Cuman ya kalau sekolah formal kan siswa yang datang nih. Kalau paket C itu bisa guru yang datang atau bisa juga jarak jauh. Jadi siswa tuh nggak usah capek-capek datang ke sekolah gitu. Apalagi kan banyak yang kerja, terus juga usia mereka tuh yang ngambil paket C tuh nggak lagi muda gitu. Ada kok orang tua yang ngambil paket C. Oh, iya. Jadi tidak terbatas dengan usia, kalaupun memang mungkin sudah nikah, sudah punya anak, tapi pengen juga nih punya kesetaraan ijazah pendidikan ya. Iya. Itu sangat bisa ya, karena emang tak terbatas usia tadi ya, luar biasa. Ini tujuan yang sangat mulia sekali, Vili, karena memang menjadi tantangan masih pendidikan di Indonesia ini tidak setara, dan itu menjadi concern dari Elvito dan juga Mariani ya. Iya. Iya. Bahkan sudah difikirkan dari sekarang sama mereka gitu. Betul cocok jadi pejabatnya Duiko ini. Kalau nggak kamu? Kan sudah ada Kadin tadi kan? Oh, ke depan. Sudah ya. Karena memang dari awal mereka sudah membuat sketsa tujuan dan lain-lain. Nah, kan di era sekarang ini, apalagi era generasi Z, banyak yang bilang kalau generasi Z ini agak lebih manja ya dibanding generasi milenial dan generasi yang di atasnya. Nah, kalau untuk tanggapan dari Elvito sama Mariani sendiri, itu seperti apa? Karena kan kalau melihat dari sisi kalian kan memang punya motivasi lebih ya untuk aktif, untuk ikut dalam himpunan. Nah, kalau untuk teman-teman sebaya kalian yang belum ada niatan untuk ikut organisasi, itu seperti apa tanggapannya? Kalau dibilang manja, kalau manjanya tuh karena bangun siang, yo. Pasti ada suatu hal yang buat diri kita manja juga gitu. Iya. Tapi kalau buat teman-teman tuh sekarang presentase teman-teman mahasiswa buat masuk ke organisasi tuh memang semakin menurun sekarang, karena fleksibilitas mahasiswa tuh jadi tantangan karena ada program-program MBKM Kampus Merdeka, terus juga ada kegiatan magang, terus ada juga kegiatan di luar kayak banyak mahasiswa yang wirausaha, jadi akhirnya ninggal ke kegiatan organisasi. Sayang sih kalau meninggali kegiatan organisasi karena dapat skill terus relasi juga di organisasi. Cuman ya pertimbangan tadi juga berat, jadinya ya emang susah sih. Oke, tapi yang memotivasi untuk Elvito sama Mariani untuk mengikuti organisasi, apakah memang sudah ada omongan dari awal kalau kita ikut organisasi tuh lebih mudah pegawai? Ada yang ngomong kayak gitu kan? Atau nilainya lebih bagus. Iya, apa yang memotivasi kemarin? Mungkin dari Mariani dulu. Kalau ada motivasi aku sih ini cari relasi sebenarnya organisasi itu. Soalnya aku kan dari Bogor nih Kak, jauh-jauh ke sini. Kalau misalkan aku nggak ada relasi orang sini, aku gimana survive-nya waktu itu berpikirnya kayak gitu. I see. Berarti dari semester berapa ikut? Dari semester 1 aku udah ikut organisasi itu. Cuman karena mungkin banyak orang yang sekarang anak muda yang malas, jadi kadang kayak ya juga sih ngapain organisasi gitu. Tapi setelah dijalanin ternyata banyak manfaatnya. Ternyata relasi ini makin luas gitu. Sampai sekarang kan bisa ketemu Kak ini Kak Siapa? Nah, bisa balik. Kak Hengki sama Kak Hengki Phil. dong. Brian Sergiawan. Michelle. Betul-betul, karena memang kalau kita ikut organisasi biasanya banyak dapat relasi gitu ya. Nah, kalau dari Elvito sendiri kemarin pikirnya apa? Mikirnya tuh karena ya pertama tuh karena relasi, tapi ternyata setelah nyemplung organisasi Ternyata dapetnya cowok. Gimana itu tuh? nyambil itu. Nyambi. Kalau pas nyemplung tuh ternyata bisa belajar banyak, bahkan untuk tugas-tugas kuliah kan juga bisa minta ada cutting-cutting juga dari berbagai program studi yang dari berbagai perspektif lah untuk itu. Jadinya makanya sekarang berhasil ngeluari esai, terus berhasil juga nerbitin buku, terus juga lebih concern sekarang naik jadi wakil ketua umum itu karena belajar dari cutting-cutting yang merasa kalau banyak manfaatnya gitu. Betul. Itulah kegunaan kalau kita join di sebuah organisasi ya, apalagi masih mahasiswa. Dan ini pasti menjadi bekal yang sangat luar biasa ketika masuk ke dunia gawe atau sudah tamat kaget jadi guru ataupun apapun itu.
Apalagi sekarang sudah menjabat wakil ketua umum. Tahun depan ketua umumnya kayaknya nih, Helvito nih. Itu berapa tahun sekali penggantian? Periodenya satu tahun sekali. Setahun sekali. Oh Iya. ya, calon ketua umum ini berarti ya. Bentar lagi ya. Dan biasanya kalau di himpunan seperti itu dipilihnya dari anggota-anggota yang dalam satu himpunan ya? Iya, kalau kita tuh dari musyawarah, dari himpunan itu di musyawarah siapa yang bakal naik buat jadi ketua umum dan wakil ketua umum. Terus nanti baru di birokrasi di bawahnya tuh dimusyawarahin oleh ketua umum sama wakil ketua umum. Nah, balik lagi ke Penmas 2024 nih. Apa sih yang membedakan Penmas ini dengan acara-acara yang serupa ataupun lomba-lomba lainnya? Kira-kira menurut kalian apa nih yang menjadi, ini jadi lebih spesial dari yang lain? Di file tree-nya. Apa tuh? Karena selain kompetisi, kita juga ngenalin pariwisata, ngenalin budaya Palembang, dan juga yang pasti kuliner Palembang. Jadi itu hal yang paling spesial di Penmas Fest 2024 kali ini yang belum ada di Penmas Fest tahun-tahun tahun sebelumnya gitu. Oh, field trip ya jadi ya. Iya. Semua peserta yang dari luar khususnya ya diajak Khususnya, ya. iya. Target dari luar berapa peserta, Vito? Kalau jumlah keseluruhannya belum sempet ngitung sih, tapi kalau dari berbagai lomba kayak lomba debat itu targetnya tuh ada 36 tim, itu dikali 2. Terus kalau di poster ada Debatnya bahasa Inggris ya? debatnya bahasa Indonesia. Oke. Terus juga ada poster itu berapa puluh juga. Kalau di jumlah-jumlahin kayak Hampir 2.000 kayaknya ya? Hah? Enggak. kayaknya cuma 300-an ya kalau ya, sekitaran segitu. dijumlahin semua. Gitu ya. Oke, jadi ini bakal jadi event yang sangat besar ini karena memang menghadirkan harus peserta-peserta dari luar Palembang juga untuk berlomba di Palembang, memperkenalkan budaya dan juga pariwisata yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Masih bicara, kita bakal balik lagi, masih membahas Penmas Fest 2024. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Gak terasa ini sudah di segmen ketiga. Masih dengan narasumber kita yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol mengenai Penmas Fest 2024 dan juga seputar dengan prodi pendidikan masyarakat ya. Betul. Nah, jadi Vito dan juga Vito ya mungkin ya. Iya boleh. Boleh. Atau Elvi. Iya. Dan Mariani ini kalau Mang Cebice nonton di segmen 1 dan segmen 2 tadi, memang punya tujuan yang sangat mulia ya. Ini mereka untuk membantu kesetaraan pendidikan yang ada di masyarakat supaya banyak orang bisa mengambil paket C karena itu bagian mereka, dan setelah lulus dari menjadi sarjana pendidikan ini mereka bisa mengeluarkan paket C untuk para masyarakat yang ingin menyetarakan pendidikannya Nah, kita ini kan masih dalam suasana 17-an nih, suasana kemerdekaan. Tadi kita bahas mengenai pendidikan, ini salah satu tantangan juga masih sampai sekarang pemerintah terkait kesetaraan ini. Menurut kalian sebuah refleksi lah, Cak Manom, pandangan Elvito tentang pendidikan mungkin dari sudut pandang pendidikan masyarakat tadi, dan juga Mariani, boleh sampaikan pendapatnya. Harapannya apa sih untuk pendidikan ke depan? Pendidikan di Indonesia itu PR-nya besar nian untuk kemerataan dulu. Menurutku kemerataan itu yang paling prioritas saat ini. Terus juga selanjutnya adalah kesejahteraan gurunya. Jadi kalau sudah merata tapi gurunya tuh tidak sejahtera, akhirnya kualitas gurunya tuh tidak baik tuh. Jadi pendidikannya juga hasilnya tidak baik. Jadi setelahnya baru ke fasilitas-fasilitas pendukung pendidikan. Jadi PR-nya besar untuk pendidikan di Indonesia tuh kemerataannya dulu sih. Kemerataannya ya. Terkait dengan tenaga pendidik, menurut pandangan Vito seperti apa? Tenaga pendidik di Indonesia tuh mulai dari minatnya dulu kecil. Jadi untuk jadi tenaga pendidik, karena lagi-lagi kesejahteraannya, ngelihat kesejahteraan pendidik di Indonesia tuh masih minim ya. Iya, jadi meragukan untuk teman-teman buat lanjut jadi pendidik di Indonesia. Jadi
itu juga PR untuk pemerintah buat meningkatkan kesejahteraan pendidik biar minatnya tuh lebih tinggi dan kualitasnya juga ikut naik juga gitu. Oke, tapi kalau dari Vito dan Mariani sendiri, kalau untuk kesejahteraan tenaga pendidik, harapannya itu pengennya seperti apa ke depan? Harapannya tentu kualitasnya dinaikin sih, kualitas pendidiknya. Jadi pendidik itu menurutku untuk kurikulum Merdeka Belajar ini tuh satu gebrakan yang baik dari Kementerian Pendidikan karena pendidik itu lumayan lumayan fleksibel untuk ngajar, terus juga tidak terlalu terpaku pada materi belajar, jadinya banyak kreativitas pendidik itu yang bisa mereka salurkan ketika proses pembelajaran, dan juga menurutku itu hal yang baik. Jadi semoga kedepannya ada banyak peluang lagi untuk para pendidik biar lebih kreatif dalam menyampaikan materi belajar di kelas. Bintang 5 lah ya untuk Pak Menteri ya. Iya. Karena ini kan benar-benar sesuatu yang baru ya, kurikulum Merdeka ini ya. Kalau pandangan Bu Kadin, bagaimana? Hampir sama sih, karena kalau waktu itu pernah juga kan kayak pertukaran ke timur gitu. Mariani lihat kualitas di sana terutama gurunya tuh masih minim. Di gitu. mana tuh? Di Gorontalo tepatnya. Wow. Okay. Jadi harapannya tuh kita bisa perbaiki dulu kualitas dari gurunya itu, baru kita fokus ke yang lainnya. Apalagi banyak sekarang masuk perguruan fakultas keguruan, tapi mereka tuh tidak mau jadi guru gitu. Itu sebenarnya PR besar juga. Oke, karena memang kesejahteraan dari guru-gurunya itu ya yang sampai sekarang. Tapi kalau untuk gambaran dari kesejahteraan guru-guru sekarang tuh seperti apa? Karena memang kalau dilihat dari cerita-cerita orang, banyak yang takut untuk jadi guru. Itu kenapa? Apa memang salarinya dikit atau seperti apa? Vito atau Mariani mungkin mau jawab? Yang paling umum dilihat masyarakat tuh tentu gajinya dulu. Dari gajinya dulu yang meragukan buat terjun ke lingkup pendidik gitu. Tapi menurutku ada hal lain juga yang menjadi pertimbangan teman-teman buat jadi pendidik itu dari akses untuk merdeka dalam mendidik gitu. Jadi guru tuh kalau misalnya mau kreatif itu dilarang oleh kurikulum misalnya, terus juga target-target mengajar, terus juga administrasi yang harusnya bukan guru nih yang gawei, tapi akhirnya mereka juga dibebankan itu. Jadinya beban kerjanya tuh terlalu besar untuk mereka dengan gaji yang seperti itu. Masuk lah ya. Teman aku juga dulunya pengen jadi guru, cuma karena emang lihat gajinya miris ya. Jadinya dia sekarang jual skincare. Oke. Jual kosmetik. Yang penting ada gebrakan ya. Betul. Boleh balik lagi ke Pemnas Space ini. Kalau kalian melihat peran kampus Dewe nih dalam mengembangkan kreativitas mahasiswa sejauh ini seperti apa? Mariani mungkin. Udah ngedukung banget sih. Kampus tuh malah yang Pemnas Space ini tuh selain dukungan dana ya, dari prodi sendiri sampai dekan ya, yang teratas itu udah support banget gitu. Jadi aku sama Revi Mariska selaku sekdin partnerku tuh bener-bener kebantu gitu atas support mereka. Jadi peran kampus ataupun peran prodi dalam meningkatkan kreativitas mahasiswanya itu udah dibantu, udah disupport juga. Sangat sentral lah ya, ya sudah maksimal ya dari kampus Dewe ya. Iya. Kalau menurut Vito gimana? Sama? Iya sama, sudah sangat suportif. Selain dana, juga dosen-dosen juga mempertimbangkan kayak karena kita pertama kali gitu ngadain event nasional, jadi mereka juga mempertimbangkan kegiatan kuliah gitu. Jangan sampai Pemnas Fest ini mengganggu kuliah, dan juga jangan sampai kuliah ini juga mengganggu Pemnas Fest gitu. Karena dari ini juga sebagai ajang kreativitas kita sebagai mahasiswa biar lebih bisa andil dalam masyarakat dalam program lomba ini gitu.
Setuju. Jadi semuanya berjalan berdampingan lah ya. Iya. Walaupun ini Penmasfest juga kan program dari kampus ya, sekaligus mungkin mempromosikan Penmas itu sendiri kepada masyarakat, kepada anak-anak SMA dan lain-lain. Nah, kalau pesan yang ingin kalian sampaikan melalui kegiatan ini apa sebenarnya? Suwe dulu. Udah pilih yang jawab lah. Iya. Tentu kita sangat ingin mempromosikan kompetisi gitu. Ingin banget meningkatkan kompetisi antar mahasiswa, antar siswa agar yang mana ini akhirnya mendorong motivasi untuk pendidikan di Indonesia itu sendiri gitu. Mana nih? Kalau dari aku sendiri, dengan adanya Penmasfest ini tuh harapannya tuh bisa meningkatkan gitu Kak. Jadi kreativitas mereka tuh bisa tersalurkan gitu dengan adanya wadah dari himpunan ini, proker ini. Gitu. Oke, nantinya pas acara Oktober nanti turut mengundang pemerintah nggak? Atau mungkin turut mengundang gubernur ataupun wali kota segala macam? Untuk pembukaan, insya Allah nanti kita turut sertakan juga stakeholder juga dari kampus untuk hadir pada pembukaannya. Oke, nah tadi kan yang membedakan acara Penmasfest tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena kan ini menyangkut nasional ya, ada juga nanti untuk mengenalkan budaya, pariwisata dan lain-lain, dan juga disebutkan tadi ada field trip. Nah, rencana konsepnya nanti bisa diceritakan nggak? Field trip itu seperti apa? Jadi field tripnya itu kayak kita jalan-jalan kayak gitu ya. Jadi jalan-jalan kita ngenalin pariwisata yang ada di daerah sini, terutama. Terus juga ngenalin budaya-budaya adat di daerah sini, dan juga kami tuh bakal ngajak teman-teman tuh buat nyoba kuliner yang ada di daerah sini juga. Jadi Ya, mungkin terakhir nih Mariani dan juga Vito, karena kita udah ada di penghujung acara, satu pesan penutup ataupun himbauan ataupun ajakan kepada pemirsa. Silakan Mariani dulu mungkin. Buat teman-teman semua yang ingin mengembangkan kreativitasnya, boleh ikut Penmasfest 2024 dan jangan lupa daftar di Instagram kami @penmasfest dimulai dari hari kemarin hingga tanggal 16 September 2024. Kira itu aja Kak. Oke, Vito. Silakan. Dalam semarak kemerdekaan ini kami sangat sadar kalau kita perlu buat melanjutkan semangat kemerdekaan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu, mulai dari persatuan bangsa sampai juga keakraban dan kreativitas. Menurutku ajang Penmasfest ini dapat mendorong kreativitas kita semua dari berbagai kalangan melalui lomba-lomba program yang banyak yang telah kita tawarkan gitu. Jadi jangan lupa daftarnya di Instagram @penmasfest. Oke, thank you sekali lagi untuk Elvito dan juga Mariani udah datang di Halo Palembang. Sukses buat Penmasfest, semoga ini lancar dan semuanya pastinya untuk menginspirasi generasi berikutnya semakin semangat dalam belajar dan juga memberikan dampak positif ya di pendidikan yang ada di Indonesia. Dan terima kasih juga untuk masyarakat ataupun pemirsa Halo Palembang yang terus setia menyaksikan Halo Palembang jam 9 sampai jam 10 setiap harinya cuma di PAL TV. Memang punya kita, jangan lupa terus nonton. Bisa juga live streaming di YouTube program PAL TV. Makasih yang nonton, aku Hagi KND. Aku pilih pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Janji sehidup semati, dulu ada janji jadi laki bini, dulu ada janji bisa jago hati, dulu ada janji nak sampai resepsi, dulu ada janji saling menyayangi. Acara ini dipersembahkan oleh